Gila gila, brand ini, buset coy, rilisannya itu kalau menurut saya ya, semakin hari itu semakin oke gitu ya, dan ini kita bahas Ardiles lagi cuy. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini saya mau bahas rilisan Ardiles yang terbaru, dan sepertinya ini masih belum rilis ya ketika teman-teman nonton video ini, karena dia bakal melakukan special release di Jakarta Sneaker Day. Dan ketika teman-teman nonton video ini, mungkin selang berapa hari lagi ya Jakarta Sneaker Day bakal dibuka coy ya. Salah satu event sneaker yang cukup gede lah di Indonesia, dan ini dia. Wih, boxnya masih sama sih ya. Dan ini itu namanya adalah Coventry, masuk ke Ardiles Lifestyle ya. Di sini menurut saya ya, tipikal sepatu ini kalau misalnya teman-teman lihat nanti bakal kayak sepatu itu. Iya, emang terinspirasinya kalau nggak salah dari situ. Dia ngebuat versi alternatifnya lagi yang lebih lebih terjangkau secara harga, tapi secara kualitas masih karakternya Ardiles coy. Nih ya. Di sini, ini ada semacam surat lah ya. Terima kasih untuk Ardiles, dan jujur ya, ketika saya melihat sepatu ini yang saya suka adalah colorway-nya coy. Ya, ini kan rilis dalam beberapa colorway ya, tapi colorway yang ini menurut saya ini colorway yang bagus banget ya. Teman-teman lihat sendiri tuh, sepatunya seperti ini. Jujur coy, ini kombinasi materialnya emang sih terlihat kayak agak ribet ya, banyak layering gitu. Tapi jujur untuk permainan warnanya ya, kombinasi antara hitam, warna grey, silver, kemudian ada sedikit warna putih, ini menurut saya warna yang bener-bener cakep banget. Sekali lagi, ini nggak rilis cuma warna ini aja, ada beberapa warna yang lainnya juga. Untuk detailnya sendiri di sini kombinasi material yang sebenarnya material yang cukup common lah, sering kita lihat di beberapa sepatu-sepatu yang lain dengan konsep-konsep ya mesh running seperti ini gitu. Ada kombinasi mesh, dan di sini lubang-lubangnya cukup gede yang ngebuat sepatu ini sangat breathable ketika dipakai aktivitas sehari-hari. Udah pasti udara bisa keluar masuk dengan baik yang ngebuat kaki kita nggak gerak, jadi aktivitas seharian bakal tetap nyaman. Kemudian ada bahan synthetic leather di sini ya. Ini kan kayak si New Balance 530 kalau nggak salah ya. New Balance yang cukup rame juga, terutama untuk kaum cewek-cewek ya. Banyak banget yang pakai New Balance itu, katanya sih nyaman banget. Jujur saya nggak punya New Balance itu karena saya kurang begitu suka coy ya. Tapi ketika melihat sepatu ini ya, menurut saya ini udah cukup lah ya buat teman-teman, dan ini secara harga juga cukup terjangkau. Harganya adalah Rp399.800 atau gampangnya adalah Rp400.000. Kemudian part di bagian heelnya ini yang jujur saya suka banget ya, ngelihat sepatu ini kayak futuristik banget gitu ya. Dan teman-teman lihat beberapa ada detail kayak warna silvernya ini ya. Yang pertama bagian depan ini, kemudian di bagian sampingnya itu ini ya, bagian belakangnya ini dia itu reflektif. Misalkan teman-teman ketika pakai sepatu ini pas malam hari, kemudian ada sorot lampu dari mobil atau motor, atau kena flash handphone, dia bakal menyala coy. Jadi memberikan rasa aman ke kita lah, gampangnya seperti itu. Kemudian untuk sole-nya sendiri ini kalau menurut saya ya, ketika saya pecet seperti ini belum saya pakai, ini baru saya unboxing doang gitu. Ini kalau menurut saya tipikal empuknya sih, kalau menurut saya ya ini kayak sepatu yang terlalu empuk. Untuk outsole-nya sendiri ini ada beberapa detail bahan rubber ya, yang tentunya ngejaga grip dari sepatu ini. Kita tes the cheat dulu cuy. Kemudian di bagian insole-nya sendiri di sini ada tulisan 1950. Ini kayak Ardiles yang Orzona kemarin ketika saya unboxing, teman-teman lihat. Jadi si Ardiles ini untuk sekarang ya, itu ada beberapa seri mereka yang konsepnya adalah vintage, mengambil sepatu-sepatu kayak vintage gitu dan di retro dengan konsep lebih modern sehingga relate dengan gaya berpakaian anak-anak saat ini gitu coy. Maksudnya mah seperti itu. Satu hal yang paling saya demen dari setiap rilisannya Ardiles adalah di bagian strobelnya ini jahitannya bener-bener rapi coy. Karena kalau jahitan rapi seperti ini, kemungkinan awet dari sepatu ini itu besar banget ya. Tuh bener-bener rapi banget, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian strobelnya jahitannya ya.
Ini jelasnya masalah durability, wah nggak kaleng-kaleng sih ya. Kemudian untuk di bagian liningnya sendiri di sini ada 2 warna yang biasanya kan teman-teman lihat sendiri lining sepatu pasti biasanya satu warna ya biar nggak ribet lah. Tapi di sini ada 2 colorway yang menurut saya ini sebuah apa ya nilai plus lah ya dari si sepatu ini. Dia menggunakan bahan mesh ya atau fabric ya. Ini sebenarnya sih menggunakan bahan fabric ya. Dan ini tipikalnya adalah lembut termasuk juga di bagian paddingnya ini cukup tebal. Untuk size-nya di sini saya pakai size 43 yang panjangnya 27 cm. Ini kalau saya lihat ya dari size-nya aja ini sepertinya sih kayak kecilan, tapi saya nggak tahu. Mari kita cobain sepatu ini. Sepengalaman saya pakai sepatu ini beberapa kali, sebenarnya tergolong sepatu yang enak buat daily. Cushioning sole oke dan merata, yang ngebuat kaki nggak cepet pegel saat dipakai jalan atau berdiri lama. Bagian depan sekalipun terlihat ramping dari atas ternyata sangat support buat yang punya kaki lebar karena bahan uppernya lentur sehingga mudah beradaptasi dengan beberapa tipe kaki. Selain itu bahan uppernya breathable, nggak gerah meskipun banyak implementasi sintetik leather dan secara look di kaki juga cakep. Ya tipe sepatu yang cocok dikombinasikan dengan berbagai tipe celana. Mulai baggy seperti yang saya pakai ini atau mungkin slim fit bahkan skinny sekalipun. Tapi kendalanya bagi saya ada di masalah size. Ini saya pakai size 43, ternyata ujung kaki mentok banget. Jadi better kalau teman-teman suka dengan sepatu ini naikin satu size. Tapi sayangnya lagi nih, sepatu ini size mentoknya ada di 44 dengan panjang 28 cm. Harapan saya sih brand sekelas Adidas, brand legend ya bisa kali nambahin size lagi ya buat teman-teman yang punya kaki gede bisa pakai sepatu ini juga. Nah, bagaimana menurut kalian setelah melihat detail sepatu ini, kemudian saya sharing pengalaman pemakaian saya terkait dengan sepatu ini, nyaman atau enggaknya, dan menurut saya ya yang bisa saya simpulkan dari seri Ardiles yang namanya adalah apa tadi saya lupa, Coventry ini ya, ini menurut saya oke kalau misalkan mau jadikan sepatu alternatif New Balance 530 kali aja teman-teman suka banget dengan sole ini, tapi secara harga kan lumayan ya jutaan gitu, dan ini harganya adalah under 500.000 rupiah. Menurut saya oke banget, dan meskipun ini terinspirasi ya atau beberapa detailnya atau secara shape looknya sepintas kayak New Balance 530, tapi tetap Adidas di sini nggak meninggalkan karakternya. Sekalipun di bagian luarnya, di bagian uppernya ini kita melihat brandingan Adidas itu kecil banget ya, cuma ada di bagian sini tang kecil, kemudian di bagian sini Adidas kecil, udah logonya Adidas di bagian sini nggak ada. Jadi benar-benar apa ya, kalau misalkan kita melihat dari jauh kayak ini sepatu dari brand apa gitu ya, kok kayak sepatu itu, tapi ketika kita lihat dari dekat, oh ternyata ini Adidas. Tapi kalau kita melihat dari sisi konstruksinya, detail-detailnya, ini karakternya Adidas banget coy. Nah itu tadi ya markising dan sedikit ulasan terkait dengan rilisan Adidas yang terbaru ini, namanya adalah Coventry. Sekali lagi ini bakal special release di Jakarta Sneaker Day, yang pastinya nanti kalau misalkan teman-teman yang nggak bisa datang ke CST ya, ini pasti akan ada secara online juga, tapi nanti nggak tahu kapan ya. Dan menurut saya ini adalah tipikal sepatu yang oke banget dipakai untuk daily, sekalipun ada tetap plus minusnya ya kalau menurut saya sendiri. Dan menurut kalian gimana sepatu ini? Coba komen di bawah ya, dan enaknya di next konten kita bahas brand lokal apa lagi, komen di bawah. Jangan lupa selalu dukung, bangga dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive, enjoy the baby breakdown, see you next time.